Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Halo para pejuang P3K, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan tes P3K tahun 2021. Di mana yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang teknis wawancara. Pada seleksi P3K nanti ada tes wawancaranya, namun bukan tanya jawab seperti yang biasanya, melainkan melalui tes tulis seperti itu ya teman-teman. Nah, video kali ini disponsori oleh bimbingan belajar online Kita Lulus. Di mana Kita Lulus adalah bimbingan belajar online untuk para pejuang PNS dan P3K yang telah meluluskan hampir 80% siswa-siswinya. Nah, sistem belajar di Kita Lulus menggunakan gabungan sesi interaktif melalui online, yaitu Zoom Meeting maupun WhatsApp. Jadi, para siswa dapat bertanya langsung dengan para tutor terkemuka dan yang sudah berpengalaman. Nah, di dalam Kita Lulus itu menyediakan pilihan paket kelas P3K. Yang pertama ada paket Platinum, ada paket lulus baru bayar, dan ada paket belajar sampai lulus. Nah, teman-teman bisa lihat yang ada di video. Jika teman-teman mengikuti seleksi P3K, ada kabar baik nih. Kita Lulus menyediakan paket belajar P3K dengan potongan harga hingga 50%. Jika kalian menggunakan kode referral dari aku, yaitu pakai kodenya Cikita50. Bahkan, teman-teman juga bisa belajar dulu sampai lulus baru bayar. Nah, menarik banget kan? Jadi, teman-teman tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri teman-teman di kelas Kita Lulus dengan klik link yang ada di deskripsi ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Silakan teman-teman untuk segera ikut join. Siapa tahu nanti rezeki kita tahun ini menjadi ASN. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Anda merupakan seorang asisten yang bertugas membantu dokter dalam proses operasi bedah. Saat itu, Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah. Namun, Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Apakah yang akan kamu lakukan? A. Menegur dokter tersebut. B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. C. Membiarkannya, yang penting pelaksanaan tercapai. Ini yang C kurang tepat ya teman-teman. Kalau dokter tersebut tetap melakukan operasi bedah, ditakutkan dia melakukan kesalahan yang dapat membahayakan si pasien. Seperti itu. Nah, jawaban yang benar adalah yang B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. Nah, posisi Anda pada soal ini yaitu sebagai seorang asisten yang harus profesional dan berdedikasi dalam membantu tugas dokter. Namun di sisi lain, posisi Anda ini sebagai pelayan kesehatan juga harus memperhatikan betul-betul kesehatan dan keselamatan pasien serta SOP-nya, standar operasional prosedur. Jika dokter tersebut memang dalam keadaan mabuk dan tidak diperbolehkan untuk operasi bedah ya, silakan untuk mematuhi SOP tersebut gitu ya. Kita lanjut soal yang nomor 2. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Yang B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. Yang C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jawaban yang benar adalah yang A. Masyarakat juga memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah, mengingat bahwa sekolah berfungsi sebagai lembaga yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Jadi ada hubungan antara masyarakat dengan sekolah ini saling melengkapi, jadi bisa dikolaborasikan, seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah tersebut dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang akan Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir.
B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Yang C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Jawaban yang benar adalah yang B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Nah, kasus pada soal di atas itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak, sehingga tidak bisa diputuskan sendiri dan harus didiskusikan dengan pihak yang terkait seperti ketua RT, tokoh masyarakat setempat. Gitu ya. Kita lanjut soal nomor 4. Suatu ketika, hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Ini jelas salah ya teman-teman. Yang B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. Ini kayaknya juga kurang tepat. Yang C. Menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Nah, inilah yang paling tepat, yaitu yang C. Kita harus bisa menahan diri dan mencermati kritikan tersebut. Siapa tahu kritikan itu memang bisa membangun pekerjaan kita, untuk memperbaiki pekerjaan kita gitu ya. Nah, dalam menghadapi sebuah kritikan, alangkah baiknya untuk mencermati kritikan tersebut, karena dengan mencermati kita dapat mengetahui kritikan tersebut benar atau tidak, sehingga kita dapat mengevaluasi atau melakukan perbaikan. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Di sekolah tempat Anda bekerja, masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal, sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Apakah yang A? Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Atau yang C, karena ada petugasnya masing-masing yaitu guru BK, sebaiknya saya diam saja. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik yaitu tidak merokok. Nah, untuk memberikan contoh perilaku yang baik, guru saja tidak cukup dan harus didukung oleh seluruh warga sekolah bersama seluruh komponennya dan menjadi tauladan bagi siswa. Seperti itu. Kita lanjut soal nomor 6. Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Membiarkannya. B. Menegurnya supaya keluar dari rapat. Atau C. Membiarkannya menerima telepon. Jawaban yang benar adalah yang C. Membiarkannya menerima telepon. Nah, Anda berada pada posisi sebagai ketua rapat. Seorang ketua rapat harus mempunyai wibawa, tegas, tanggung jawab, dan bijaksana dalam mengatur jalannya rapat. Membiarkannya menerima telepon merupakan jawaban yang paling tepat karena tindakan tersebut merupakan tindakan bijaksana serta dapat dimaklumi karena peserta rapat tersebut bisa saja menerima telepon yang sangat penting dari keluarganya, rekan kerjanya, atau pihak lain. Nah, kita lanjut soal nomor 7. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, maka Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada paksaan dan semua ikut berkontribusi. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Atau yang C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. Jawaban yang paling benar itu adalah yang B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota kelompok dalam kerja kelompok. Nah, sebagai seorang guru, tidak hanya sekedar memantau, tapi kita juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Jadi, setiap siswa itu tahu bagaimana kesalahannya. Misalkan tadi dia tidak mengikuti kegiatan kelompok, jadi kan setelah kita informasikan bahwa ada nilai individu, ada penilaian individu, maka mereka bisa memperbaiki diri, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 8. V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah.
namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. Atau yang C. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Nah, jelas ya teman-teman, jawaban yang benar adalah yang C. Prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan. Jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya. Itulah tugas jadi seorang guru ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal yang nomor 9. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. Atau yang C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Sebagai seorang guru yang berkompeten, baiknya kita dapat berkoordinasi dan bersinergi seperti apa yang telah ditugaskan oleh guru yang Anda gantikan. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal yang terakhir ya teman-teman, soal nomor 10. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda adalah 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke-120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu calon siswa lainnya. B. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dahulu untuk menjadi objektivitas. Atau yang C. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang C. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat. Tidak boleh diambil secara sepihak. Seperti itu ya. Nah, itulah tadi pembahasan soal-soal wawancara. Semoga soal-soal ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Semangat terus, semoga kita semua menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.